Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, halo, terdengar suara saya? Terdengar, Bu. Oke. Oke, kita pembukaan dulu. Selamat datang di mata kuliah Sistem Pakar di semester ke-8 ya. Di di video conference kali ini kita akan menjelaskan dua materi sekaligus dengan link Viconi yang berbeda ya. Jadi nanti rekan-rekan semua bisa mengaksesnya lebih lebih rapi gitu ya. Nah, untuk sesi pertama ini kita pelajari tentang konsep sistem pakar. Nah, ini untuk mata kuliah sistem pakar ini termasuk bagian dari atau eh, ilmu paling atas di bagian artificial intelligence. Jadi nanti mata kuliah AI itu ya mata kuliah AI. Nah, implementasinya apa? Implementasinya yaitu salah satunya sistem pakar. Gitu ya. Nah, di sini akan kita pelajari terkait dengan definisi sistem pakar, lalu siapa pakar itu, model sistem pakar, dan bagian utama sistem pakar. Nah, di sini ada perbedaan antara AI dan expert system ya. Expert system itu atau sistem pakar. Nah, kita lihat di sini ada gambar. Nah, gambar ini yang warna hijau ini termasuk artificial intelligence ya. Nah, AI ini meliputi bagian speech, robotik, vision, lalu natural language, understanding, expert system, dan artificial neural network. Nah, kita fokus di expert systemnya, gitu ya. Nah, harusnya nih rekan-rekan semua pada saat mengambil KRS mengambil mata kuliah NLP, Natural Language Processing. Ya, jadi kalau bidang ilmunya mengambil data science, pastikan mata kuliah natural NLP ini ya diambil ya. Oke, jadi kita fokus ke expert system. Jadi bisa dilihat ya perbedaannya ya, AI dan expert system itu apa. Nah, kita lihat di sini sistem pakar atau expert system. Nah, definisinya kalau kita lihat ada kata-kata sistem, berarti kan program ya, program komputer. Nah, program komputer yang merancang ya. Nah, pakar ini berarti apa? Kan kita butuh ilmu atau dari human expertnya. Nah, berarti kalau kita lihat sebuah program komputer yang dirancang untuk memodelkan kemampuan penyelesaian masalah seperti layaknya seorang pakar. Jadi, kalau kita bayangkan nih, kalau rekan-rekan semua ke konsultasi ke rumah sakit nih. Nah, konsultasi ke rumah sakit, nah berarti kan tidak bertemu dengan dokter langsung lagi, tapi dokter itu hanya bagian usernya aja, tapi yang me, yang mengisi dari diagnosa itu adalah seorang pakarnya. Misal, misal nih kita ada sistem nih, ada sistem pakar, ya sistem pakar. Nah, di sini ada seorang pasien, ya pasien, lalu ada dokternya. Nah, di sini kan ada, kalau kalian konsultasi ke dokter kan selalu ada komputer kan ya. Nah, di sistem itu nanti diminta tuh apa gejalanya.
Jadi diminta user mengisikan gejalanya apa, lalu ada misalnya sakitnya sudah berapa hari gitu. Nah, nanti kan diisi nih. Nah, nanti saat dokternya itu klik proses, nah proses nanti akan muncul di sini output. Outputnya yaitu diagnosa. Diagnosa dari penyakitnya apa? Dari pasiennya. Gitu ya. Nah, ini adalah contoh sederhana implementasi sistem pakar. Gitu ya. Nah, datanya dari mana sih? Sistem itu dapat dapat data diagnosa itu dari mana? Ya dari seorang pakarnya. Berarti kita harus melakukan sebuah observasi dan dan melakukan wawancara langsung terhadap pakarnya untuk mendapatkan data yang valid. Gitu ya. Lalu sebuah program berbasis pengetahuan. Nah, berarti harus ada pengetahuannya di sini. Yang pastinya harus ada solusi. Nah, solusi atau penyelesaian ini berkaitan dengan kualitas kepakarannya untuk masalah-masalah dalam sebuah bidang yang spesifik. Jadi ini terkait definisi sistem pakar sudah dipahami ya. Nah, ini ya terkait sistem pakar itu yaitu seorang pakar atau ahli atau human expert, seseorang individu yang memiliki kemampuan pemahaman yang superior dari suatu masalah. Nah, kalau ingin mencari expert nih, sistem pakar, kalau apa ya, skripsinya mengambil sistem pakar. Berarti kan kepakaran itu dilihat dari kalau dari jenjang pendidikan itu minimal S2. Ya, minimal minimal itu S2. Minimal berarti gini ya. Bentar. Nah, berarti gini. Kalau dari segi pendidikan dan sudah bekerja bekerja itu bertahun-tahun gitu, misalnya ya minimal 10 tahun bekerja di bidang yang sama. Nah, itu bisa kita katakan sebagai seorang pakar. Oke, sekarang ada human expert problem solving. Nah, di sini ada apa nih? Oke, ini adalah alur. Oh iya, ini ada flow ya. Alur untuk expert system untuk melakukan penyelesaian masalahnya. Berarti kan kita lihat dulu nih, alasan kita mengambil aplikasi sistem pakarnya apa dulu. Nah, berarti kan kita lihat dulu nih, dari segi human expertnya, ya, atau seorang pakarnya, kita lihat dulu, ada, bisa, sudah ada studi kasus, lalu ada fakta-fakta, lalu ada konklusi di sini. Nah, di sini kan seorang expert ini kan dia menyimpan memori. Memori apa? Ya ini fakta-fakta, data-data, lalu studi kasus yang sering dilakukan. Lalu ada long term memory. Apa nih maksudnya? Long term memory. Jadi ini adalah pengetahuan yang basic, yang panjang gitu. Nah, kalau kita lihat di sini, ini kan termasuk human expert. Kalau di convert ke sistem itu apa nih? Human expert kalau kita ke sistem itu apa sih? Ini kalau kita lihat dari jalur gini, memori di sistem ya nggak? Nah, memori di sistem kan sama seperti ini. Jadi ada data-data yang masuk. Jadi kan ini kan human expert ini kan di dalam manusia. Tapi kalau ke sistem ini sama saja.
Ada long term memory, ada short term memory. Nah, di sini kita olahnya kalau di human expert reasoning di sini. Ya, nanti outputnya berarti di sini outputnya berarti fakta di setiap case atau penyelesaian masalahnya apa. Ya, gitu. Ini dari segi alur alur dari human expert itu. Jadi nanti pada saat tugas akhir di gambar ini harus harus dicantumkan ya di bagian bab 2 nih. Ya, tuh. Bab 2 terkait definisi human expert. Nah, sekarang ini kan human expert. Ini kan manusianya nih. Kalau ini ke sistemnya, expert system. Nah, expert system berarti apa? Ini kan sama nih. Ini memori, tapi ini knowledge base. Lalu ada domain knowledge. Jadi di sini sudah ke basis pengetahuan. Nah, basis pengetahuan ini pastinya data itu sudah diolah. Nah, selanjutnya ada working memory. Working memory ini berarti kan dari data yang sudah diolah itu, ini kan data nih, data yang saling terhubung satu sama lain agar terciptanya inferensi engine atau mesin inferensi atau sistem deh. Gitu. Jadi ini alurnya nih prosesnya untuk mencapai sistem itu ya harus ada pengetahuannya. Harus ada elemen ini nih. Gitu ya. Nanti outputnya sama. Outputnya nanti akan diakses oleh user. Nah, user itu nanti akan mendapatkan apa? Mendapatkan hasil penyelesaiannya atau solusi. Lalu user juga mendapatkan fakta-fakta dari kasus tersebut. Gitu ya. Nah, sekarang ada perbedaan antara pakar atau versus sistem pakar. Kita lihat nih di sini. Jadi ada beberapa faktor dari time availability-nya, lalu ada geografis, keamanan, lalu ada dapat habis, performansi, kecepatan, dan biaya. Nah, kalau dari pakar nih, kalau hari kerja ini kan seorang pakar, nih, pasti ada batasan dia bekerja. Jadi ada misalnya kerjanya dari Senin sampai Jumat. Nah, kalau sistem pakar, karena tidak mengenal time availability-nya, berarti bisa setiap saat. Ya, jadi jam weekend juga sistem pakar itu bisa bekerja. Lalu dari segi geografis nih, seorang pakar itu bisa disesuaikan dengan letaknya di bagian lokal atau di bagian tertentu, misalnya wilayah yang terpencil. Nah, ini kan bisa tergantung situasi geografisnya. Nah, kalau sistem pakar bisa dilakukan di mana saja. Itu. Selanjutnya di segi keamanan. Keamanan itu tidak tergantikan. Maksudnya tidak tergantikan gimana, pakar? Ada yang tahu? Jadi kalau di sini pakar dari segi keamanan itu tidak tergantikan. Berarti kan nggak bisa diganti nih pakarnya. Nah, kalau dari sistem pakar ini dapat diganti. Keamanannya dapat diganti maksudnya apa nih? Security. Berarti di sistem security itu kan kita bisa utak-atik nih.
di sistem security-nya. Berarti ini bisa diganti. Lalu apakah seorang pakar itu dapat habis? Bisa habis nggak? Bisa. Ya, kenapa tuh? Kenapa tuh? Ya, Menua, gimana? menua Pak, Bu. Ya, menua sesuai umur atau meninggal gitu kan ya. Nah, kalau sistem pakar ini tidak dapat habis. Lalu ada performansi. Nah, performansi ini bisa seorang pakar itu variabel. Performance-nya berarti kan dia tidak bisa berubah-ubah performansinya kalau pakar. Kalau sistem pakar itu performansinya bisa konsisten. Ya, lalu pakar kecepatannya bisa berubah-ubah juga. Kalau sistem pakar konsisten. Nah, kalau pakar biayanya tinggi, membayar seorang pakar itu tinggi. Kalau membayar sistem pakar ini terjangkau. Oke, di sini kita lihat ada model sistem pakar. Nah, ini nih, nanti saat TA, model ini harus ada ya. Yang ini aja dibuat di Kopas, ya, ditampilkan di bab 3, bab analisa. Tuh, nanti kita lihat di sini. Di sini ada usernya siapa aja nih? Usernya siapa? Model sistem pakar. Ada pemakai. Lalu siapa lagi? Sarap Pak. Ini ada expert dan knowledge engineer. Gitu kan, ini kan user nih. Nah, kita lihat dari panah yang biru. Panah yang biru nih, instruksi dan informasi. Berarti gimana kalau kita baca dari pemakai ke inference? Coba baca nih. Dari pemakai ke inference gimana bacanya? Instruksi, Bu. Ya gimana? Sesuai Dibaca tulisan. dari usernya pemakai. Memakai, melakukan instruksi gitu, kayak gitu kali ya. Atau dan informasi. Oke, kalau kita lihat dari gambarnya, berarti pemakai atau user memberikan instruksi dan informasi ke engine, ke mesin inferensinya. Gitu kan, berarti kan pemakai itu kan mengisi instruksi, berarti mengirimkan data, ya nggak? Mengirimkan data ke mesin inferensinya. Nah, selanjutnya, apalagi nih, dari mesin inferensi, prosesnya apalagi kemana? Gimana? Jadi kan dia ada input, Hmm. ada output. Nih, dari segi Oh, pemakai ke inferensi itu menginputkan data, setelah diolah dari mesin inferensi ke user interface, berarti memberikan solusi dan penjelasan, berarti output, gitu ya. Nah, sekarang dibaca nih, dari expert system ke inferensi engine, coba gimana? Dilihat dari panahnya. seorang expert memberikan instruksi dan informasi gitu Liu ya. Sama sama aja kan Oke, terus ke inference engine. ini apa? Oh ya, develop ya. Develop engine dulu Bu ya. Nah, develop engine ini ngapain? Mesin apa sih ini? Development apa? Hmm, Kan sering nih dengar kata development engine. Apa? ya pembangunan. Pembangunan mesin. Oke. Berarti sudah membangun sistemnya kan? Ya, Nah, dari sistem ini, dari bagian proses development ini, berarti tetap nih mengirimkan informasi dan instruksi ke mesin
inferensi. Keren. Oke. Sekarang baca lagi nih, kan di sini ada jalur bolak-balik nih. Baca dari satu-satu dulu nih, expert ke development engine. Ini ada ke sini nih. Gimana tuh? Develop tuh kayak gimana Bu ya? Maksudnya saya juga belum Membangun sistem. membangun sistem. Mm-mm. Jadi sudah mulai ke pengkodingan, bikin database-nya, Oh, gitu. Nah, kalau kita lihat dari panah warna hitam nih, berarti dari proses development ini jangan terputus rantainya, prosesnya. Karena di sini ada input dan output. Jadi seorang expert ini setelah mengirimkan instruksi ke development engine, nah dari development engine ini pasti mengirimkan pengetahuan. Pengetahuan ini dapat dari mana? Dari database. Ini kan simbol database nih, yaitu hmm. basis pengetahuan, knowledge base, data-data yang didapat dari pakar, ya kan? Data-data yang didapat dari pakar itu diolah oleh development engine di sini. Yang pastinya seorang expert juga menerima pengetahuan. Nah, basis data dari knowledge base ini dikirimkan ke dalam inference engine juga untuk diolah. Kan ini saling terhubung nih, yang di mana database knowledge base ini didapat dari problem domain. Berarti kan di sini ada analisa masalah. Analisa masalah atau requirement analysis. Ya masalahnya apa? Mengapa kita membuat aplikasi itu, apa pemicunya? Jadi kan di sini ada problemnya apa, gitu ya. Jadi setelah itu kita sebagai seorang yang akan membuat sistem harus melakukan observasi, yaitu observasi terkait data valid ke sistem pakarnya. Nanti akan disimpan ke dalam database yang namanya knowledge base. Itu ya, di sini adalah alur model sistem pakarnya. Ini secara umum ya. Kalau ingin lebih detail lagi, ini disesuaikan. Misalnya, untuk terkait user interface-nya, ingin lebih dalam lagi, berarti nanti di bisa di breakdown lagi, khusus user interface-nya. Atau dari, kalau ingin lebih detail, yang ini nih, kotak-kotak ini. Yang simbol proses, kita jabarkan lebih detail lagi, boleh. Tapi kalau secara umum, seperti ini. Oke, ini adalah bagian utama sistem pakar. Ini ya, user interface, berarti di sini. Ya, kita fokus ke yang sini. User interface. Well, Oke, user interface ini memungkinkan manajer untuk memasukkan instruksi dan informasi ke dalam sistem pakar dan menerima informasi. Jadi, input dan output saling menerima instruksi dan informasi. Oke, selanjutnya ada input sistem pakar. Nah, input sistem pakar itu dari seorang pemakai ke user interface ini ngapain di sini? Nah, kita lihat di sini untuk mempermudah dialog dua arah antara sistem dan pemakai. Ini kan sistem nih, ini kan manusia. Jadi ada interaksi di sini. Nah, dengan menampilkan teknik tanya jawab dan pengisian formulir. Nah, ini kan bisa berupa observasi atau wawancara nih. Nah, kemudian muncul bahasa perintah dan menu elektronik dan sistem manajemen database atau DBMS. Nah, nanti hasil dari data yang diambil melalui wawancara ini disimpan ke dalam database. Ini ya, knowledge base. Nah, knowledge base ini yaitu fakta-fakta yang menjelaskan area masalah dan juga teknik menerangkan masalahnya.
Jadi ada masalah, ada solusi. Nah, selanjutnya ada mesin inferensi. Nah, bagian dari sistem pakar. Nah, ini termasuk penalaran dengan menggunakan knowledge base. Nah, ini harus ada urutan. Oke, kita lihat ada development engine, berarti sini komponen utama sistem pakar. Untuk menciptakan sistem pakar. Jadi yang algoritma AI, lalu algoritma. Algoritma itu apa aja sih? Ada yang sudah tahu teknik algoritma? Algoritma machine learning, lalu data mining, algoritma apa lagi? Naive Bayes, itu banyak ya. Nah, ini algoritma itu di dalam komponen development engine. Nah, ini ya elemen-elemen sistem pakar, ada pengalaman, ada pakarnya, lalu ada transfer pengalaman sampai kemampuan untuk menjelaskan. Nah, di sini ada expert, yaitu memiliki pengetahuan atau cara menyelesaikan masalah. Lalu ada knowledge engineer. Ya, knowledge engineer ini mendapatkan pengetahuan dari pakar. Berarti kan dari sini nih panah. Ya, sini. Memindahkan pengetahuan ke komputer yang dari pikiran manusia, ya, segala ilmunya dipindahkan ke dalam komputer atau sistem. Nah, selanjutnya di knowledge engineer ini kan diolah nih datanya. Lalu oleh user atau pemakai bisa kita manfaatkan sistem pakarnya. Nah, user ini bisa siapa? Bisa pemakai atau bukan pakarnya. Bisa orang awam, bisa knowledge engineer, dan pakar sendiri. Tuh. Oke, di sini ada knowledge engineer, orang yang bekerja membantu pakar dalam merancang sistem pakar. Knowledge engineer. Berarti kan eh, orang yang membuat sistem pakar, ya. Ini adalah knowledge engineer. Nah, keahliannya nih, mengerti bagaimana menerapkan pengetahuan dalam memecahkan masalah. Lalu mampu memahami penjelasan mengenai pengetahuan yang diberikan pakar. Oke, dari daya tarik sistem pakar, ya, menawarkan kesempatan untuk membuat keputusan melebihi kemampuan manajer. Nah, di sini kan karena kita lihat tadi dibandingkan pakar dan sistem pakar lebih banyak segi positifnya. Berarti kan selevel manajer aja bisa disandingkan dengan sebuah sistem pakar. Lalu kemampuannya dalam menjelaskan alur penalaran dalam mencapai suatu masalah. Jadi di sini ada solusi di sini, alur penalarannya. Oke, selanjutnya ada area permasalahan aplikasi. Kita lihat di sini, kalau rekan-rekan semua mengambil tugas akhirnya analisis citra atau pengenalan, nah ini interpretasi. Ya, jadi kalau ada kata-kata pengenalan ucapan, analisis citra, interpretasi sinyal, beberapa analisis kecerdasan, nah ini termasuk interpretasi sistem pakar. Atau juga nih, teman-teman semua nanti bikin aplikasi prediksi, misalnya untuk peramalan dari prediksi demografis, peramalan ekonomi, prediksi lalu lintas ya, estimasi hasil. Nah, ini bisa nih. Ini termasuk aplikasi sistem pakar. Lalu ada diagnosis. Kalau diagnosis berarti kan mendiagnosa, me memberitahu apa penyakit, mendiagnosis ya, berdasarkan gejala-gejala yang teramati. Ini bisa di bagian medis, elektronis, mekanis. Nah, atau juga bisa ke desain nih.
Nah, desain juga bisa nih. Misalnya layout, sirkuit, perancangan bangunan. Jadi di sini bisa menentukan komponen-komponen sistem yang cocok dengan tujuan kinerja tertentu. Lalu juga kalau judulnya perencanaan. Nah, berarti kan kita merencanakan tindakan yang akan dapat mencapai sejumlah tujuan. Ini sesuai dengan kondisi. Misalnya perencanaan keuangan, lalu pengembangan politik. Nah, ini bisa menggunakan sistem pakar. Atau juga monitoring. Monitoring juga termasuk sistem pakar. Berarti membandingkan tingkah laku suatu sistem. Melihat, mengamati. Atau bisa kita sebut contohnya komputer aided monitor system. Oke, sekian untuk materi sesi pertama. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ini masih pendahuluan terkait sistem pakar nih. Jadi belum ke implementasi algoritma. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Atau rekan-rekan semua sudah terbayang nanti tugas akhirnya ingin mengambil apa nih? Silakan. Izin Bu, maaf telat tadi Bu baru masuk. Oke. Ini mau tanya Bu, kalau seandainya mengenai seandainya aplikasi, misalnya yang udah ada tinggal di enhance saja atau dikembangkan, yang aplikasi Trello itu boleh nggak Bu ya? Nanti outputnya apa? Nah ini saya masih masih ini Bu, masih analisa dulu sih Bu. Sekiranya boleh nggak terkait itu gitu. Nah, berarti Mas Feby harus menjelaskan urgensi membuat sistem itu apa. Tujuannya apa, masalahnya apa dulu nih. Harus lebih detail dulu, harus tahu dulu apa. Nanti solusinya yang Mas Feby buat tadi. Gitu ya. Ya Bu, makasih Bu arahannya, nanti coba saya olah-olah kembali Bu. Oke. Ada lagi? Silakan Mas Rijal. Ada yang mau ditanyakan? Belum, Bu. Oke. Dari Ahmad Sofian, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Belum ada Bu, masih dipelajari dulu Bu. Oke. Muhammad Rudiansah, dari Asaf Rahman, silakan. Ini Bu, ada AI sama PS Expert System, saya masih bingung tuh, Bu. Kalau, oke gini aja dah. Kan saya pernah ngotak-ngatik itu Bu, apa OpenAI ya, yang apa yang gratisan itu Bu, dikonekin ke chat WA gitu loh Bu, ya main-main aja gitu. Oke, Ada terus namanya Prompt Engine. Nah, Prompt Engine ini kan dia yang kerjanya itu kalau dari sistem ginian itu yang Ibu jelasin itu posisinya di mana ya? Saya masih bingung gitu. Itu ada hubungannya nggak apa gimana? itu ada pasti. Prompt Engine itu kan dia tugasnya itu kayak apa? Masukin apa ke knowledge lah ya, tapi dalam bentuk eh, bahasa bahasa ya itulah bahasa ya dia langsung ya berhubungan dengan mesinnya. Saya ngeliatnya sih kayak mungkin bukan pakar dia tapi apa tadi itu ya, ada engine gitu mungkin itu kali ya. Saya masih masih bingung Bu. Oh, knowledge engine kali ya. Iya, Ya knowledge engineer ya ini mungkin ya. ya sama aja itu sistem pakar. Oke.
Jadi di situ kan belum kebayang. mirip-mirip ini kan mirip Google kan. Jadi kita menanyakan Ya, sesuatu, enter, nanti muncul nih kata-kata yang ya, menjawab pertanyaan itu. ya dia membuat si OpenAI ini lebih pintar gitu loh kayak gitu. Berarti dia tugasnya si engineer ini kali ya. Iya, jadi kalau kita analisa dari sebuah sistem itu berarti kan di situ ada knowledge base, ada data-data fakta. Jadi banyak tuh knowledge base-nya tuh terdiri dari beberapa fakta-fakta yang termasuk user yang berarti kan itu bisa memprediksi nih eh, user itu akan menanyakan apa. Berarti kan ada prediksi. Nah, setelah ada prediksi, otomatis di database itu banyak nih data-data fakta dari pakar yang memuat prediksi itu. Ya, jadi intinya kayak OpenAI gitu-gitu dia sama ya itu ya dia si tim pakar Bu ya. Jadi bilang Iya, gitu ya. Oke lah, saya masih limbung gitu loh Bu. Pelajaran ini baru soalnya buat saya ngubung-ngubunginnya itu masih oke. ya, makasih Sering-sering baca aja ya. ya baik, Bu. Ya, makasih Bu. Oke, ada lagi silakan. Oke, selanjutnya kita lanjutkan materi sesi 2 ya, supaya beres nih. Kita tutup dulu. Nanti selanjutnya langsung klik di LMS Sinkron 2 ya. Oke, kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi